Amin. Selanjutnya pembacaan hadis yang akan dibawakan oleh Ibu Nova kepada kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang dibaca hadis ke-13 Ibu. Moga diikuti hadis 13. Hadis 13. Sifat sombong penghalang masuk surga. Sifat sombong penghalang masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Man kana fi qalbi. Man kana fi qalbi. Mithqalu dzarratin min kibri. Mithqalu dzarratin min kibri. Faqala rajulun. Faqala rajulun. Inna rajula yuhibbu. Inna rajula yuhibbu. Ayyakuna thawbuhu hasanah. Ayyakuna thawbuhu hasanah. Wa na'luhu hasanah. Wa na'luhu hasanah. Qala. Qala. Inna allaha jamilun. Inna allaha jamilun. Yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi. Al-kibru batarul haqqi. Wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lantas ada seseorang yang bertanya, sesungguhnya ada orang yang ingin bajunya bagus dan sandalnya pun bagus. Maka beliau menanggapinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 283 sampai 284. A'udzu billahi
saya hormati Majelis Taklim dan Ketajian, seluruh pimpinan tingkat cabang Ranting, ibu-ibu guru ABA dan pengelola amal usaha, juga jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah 13 hari kita akan menjalani puasa di tahun ini. Akan 13 ya, masih masuk 13. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan saya lihat ini closing yang paling rajin ya Bu Ani ya. Semuanya sudah selesai kan 10 hari. Bonusnya 5 hari. Yang dari cabang-cabang lain sudah 10 hari kemarin. Nah ibu masih tetap bertahan. Alhamdulillah, semoga Allah ringankan dan Allah beri pahala atas semua amalan yang kita lakukan, baik dalam ibadah makhluk maupun ibadah yang lain, utamanya juga ibadah menuntut ilmu yang ibu-ibu lakukan setiap pagi. Jadi amalan Ramadan itu banyak, di samping ibadah-ibadah makhluk, kita juga menghidupkan amalan-amalan yang lain. Dan yang menjadi nilai tambah ya, ibu-ibu dengan aktif di Aisyah selalu mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan nutrisi, bukan hanya nutrisi fisik gitu ya, tapi juga nutrisi ruhiyah atau kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih telah memberi kesempatan pada saya untuk soal ibu-ibu PCA Lojen yang waktu itu ketika Bu Latifah menghubungi saya, karena biasanya saya kalau menyampaikan materi itu terkait dengan kajian Al-Quran gitu. Nah ini pesan khusus dari Bu Ketua ini minta bahas soal khitan atau sunat perempuan. Ibu punya sewa, apakah di sini masih ada yang menghitan putrinya? Maksud kalau putra ya, kayaknya sudah tidak ada ya. Apakah masih ada? Masih ada Bu ya? Ya nanti kita akan lihat bagaimana hasil riset ya. Karena ini kebetulan saya aktif di satu LSM perempuan ya, pusatnya di Jakarta. Satu LSM itu namanya KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Hukumnya, nah itu nanti biasanya dikaji oleh teman-teman dari Fakultas Syariah. Sebetulnya kekuatan hukum fatwa itu sejauh apa? Karena kalau tentu ya kita sebagai umat Islam yang utama adalah merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, lalu kemudian ya ada qaulul ulama begitu. Nah karena kita sebagai warga persyarikatan, tentu kita mengikuti fatwa-fatwa dari Manhaj Tarjih Muhammadiyah ya, atau dari Majelis Tarjih di PP. Nah yang menariknya, apa yang dibahas di ini selaras dengan yang selama ini banyak dibahas oleh PP Aisyah, yaitu terkait dengan khitan atau sunat perempuan. Nah nanti mungkin dalam peristilahan saya akan menggunakan ini tidak satu istilah Bu ya. Jadi mungkin nanti saya akan menyebut sunat perempuan, khitan perempuan, atau nanti ada istilahnya P2GP. P2GP itu adalah pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ibu bingung, mungkin Bu Ella kok ngomongnya kok kadang sunat, kadang khitan, kadang P2GP itu saya bener di gitu. Nah itu istilah yang serupa meskipun ada
misalnya secara istilah akan dikaji lebih jauh atau bagaimana, tetapi 3 istilah ini merujuk pada hal yang sama gitu. Nah, karena PP Aisyah juga hari-hari ini sedang mengkaji dan kayaknya viral ya di media sosialnya PP Aisyah, maka tidak ada salahnya kita juga ikut membahas ini. Nah, nanti kalau ada kekurangan-kekurangan mungkin bisa kita kaji di lain waktu. Saya beri judul ini, sunat perempuan itu sebetulnya tradisi atau ajaran agama. Itu yang perlu kita bahas secara mendasar. Kalau ini ajaran agama, berarti kita harus melaksanakan, kan gitu nggih. Tapi kalau ini hanya tradisi atau ternyata banyak membawa madorot, nah karena ajaran Islam itu sangat menghindari hal yang membawa madorot atau mafsadah. Maka kaidah yang sangat umum kita dengar dalam kajian hukum Islam itu ada istilah la dororo wala ziroro. Jangan memberi madorot pada orang lain, tapi jangan juga didatangkan madorot. Itu sudah kaidah umum dalam hukum Islam. Ya, oke, bisa dibantu nggih, Bu. Anatomi tubuh, ya. Reproduksi, alat reproduksi kita berbeda dengan laki-laki. Yang itu kalau kita mau merenung gitu, sebetulnya yang dialami oleh perempuan terkait dengan alat reproduksi semua mengandung rasa sakit. Dia boten. Bapak-bapak itu sakitnya katanya nyusul kasunat tok. Tapi kalau perempuan, Bu, oleh Allah dianugerahkan 5 pengalaman biologis yang itu sakitnya dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, sampai tahun. Ada ketidaknyamanan, ada rasa sakit di situ. Bahkan kalau dipikir kadang sakitnya ya sakit nemen gitu. Melahirkan itu siapa yang bilang nggak sakit? Mau sesar, mau normal, semuanya sakit. Gitu. Jadi kita oleh Allah dianugerahi alat reproduksi sehingga kita mengalami namanya menstruasi. Menstruasi itu kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah 222 disebutkan di situ wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Ibu harus tahu adzan, tulisan adzan oleh Bapak sama adzan yang di Al-Baqarah 222. Apa bedanya, Bu? Kalau yang adzan sholat itu kan ada nun gitu, ada nunnya. Kalau ini adzan itu ada yaknya. Nah itu kalau pakai ilmu sorof itu aslinya adayun. Ada itu artinya penyakit, bukan penyakit, tapi sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Maka coba kita tanya pada anak-anak muda, kalau di sini sudah banyak yang menopos sudah tidak lagi. Dulu ketika masih remaja, Bu, masih usia-usia produktif gitu, ketika kita menstruasi tidak sedikit yang mengalami rasa sakit. Bisa dari sini punggung pegel atau yang kadang di depan gitu ya. Bahkan ya sampai kadang nggak kuat gitu. Nah karena di situ disebutkan qul huwa ada. Jadi ada rasa sakit di dalam haid atau menstruasi yang dialami oleh perempuan. Lalu setelah itu menikah hamil. Ya. Nah, hamil itu kalau Quran sendiri menyebutkan wahnan ala wahnin atau kurhan wa wada'at kurha. Itu yang dialami oleh perempuan. Hamil itu derita di atas derita, sakit di atas sakit. Itu Quran yang menyebutkan, Bu. Maka kan anishkurli wa liwalidaika ilaya masir di surat Luqman ini. Ya. Karena ada rasa sakit di situ. 3 bulan pertama mungkin mual-mual, ngidam, bisa sampai kadang bed rest gitu kan. Mungkin 3 bulan kedua itu biasanya yang katanya kemuan stabil. Nanti 3 bulan ketiga wes itu perut besar, biasanya tipis-tipis, malam tidur yo angel kabeh gitu. Nah itu apalagi kalau bukan sekali 2 kali. Ibu-ibu kita dulu anaknya 12. Itu kalau
mengandung, melahirkan, kan itu ibu kaulah wanita yang mulia itu kan, kau mengandung, melahirkan, terus gimana lanjutannya? Menyusui, mengasuh kan gitu. Nah itu diplesetkan Bu sama tukang ngamen. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, gitu. Itu adalah dan itu sakit gitu loh Bu, ada kepayahan di situ. Setelah hamil sudah mengalami masa payah selama 9 bulan melahirkan, walaupun itu dalam hitungan jam atau hari, tetap dengan rasa sakit. Saya itu dulu pengalaman pertama melahirkan di Australia, nggak ada orang tua, pengalaman pertama, sakitnya 3 hari Bu. Sebelum melahirkan tuh hari-hari itu saya tanya sih ke mbak-mbak yang di sana, maksudnya ke teman-teman yang sudah berada, mbak melahirkan tuh ya apa rasanya? Wah, sakit mbak El. Hah, sakit itu ya apa sih? Ya kayak sakit terus kok rasanya gitu. Saya ya apa sakitnya gimana? Saya takut sakit. Ternyata benar sakitnya itu dari tanggal 24 pagi tahun 2006 sampai 26 hari Rabu sore baru melahirkan. Mungkin kalau di Indonesia sudah disesar itu, tapi karena di sana prosedurnya kalau enggak yang enggak disesar nggak disesar. Jadi dibiarkan kesakitan nggak tahu itu dia nggak boleh stay di rumah sakit sampai sebelum memang sudah mau keluar itu. Nah itu Bu, jadi melahirkan itu sakitnya bisa jam-jaman atau sampai harian. Ketika mau melahir itu wes nggak bisa dibayangkan bagaimana sakit. Itu yang dialami perempuan. Lalu kemudian nanti masih punya tugas menyusui selama 2 tahun. Menyusui itu, saya itu barusan kemarin pulang dari Singapura dengan teman dosen UM Palangkaraya. Dia punya anak 1 tahun Bu. Jadi kan masih masa menyusui. Anaknya harus ditinggal karena kami ada tugas kampus di Singapura. Nah itu setiap hari harus ngepuh ininya itu loh Bu. Bilang ya Allah mulai sakit, maaf ya aku nggak bisa bergerak cepat karena setiap waktu saya harus ngepuh. Ini kan membahas salah satu fatwanya itu kan terkait dengan P2GP atau sunat perempuan itu. Jadi untuk mengkaji sampai bisa mengeluarkan fatwa itu kan nggak asal-asalan Bu ya. Jadi di samping dikaji ayat Al-Quran, kemudian hadisnya, pendapat para ulama, lalu didatakan juga tim ahlinya. Misalnya para bidan-bidan yang pernah diminta untuk menyunat perempuan itu dihadirkan oleh UPI ini. Nah di situ dimintai testimoni gitu. Nah ini testimoninya Bu. Jadi ada seorang ibu yang dia masih trauma sampai sekarang nggak bisa menggunakan perabot rumah tangga berbahan bambu. Karena dia keinget ketika kecil disunat itu dengan menggunakan bambu yang kan itu bayang itu kan bambu kalau di seset yang itu ya tipis gitu kan, itu betapa ini. Nah lalu ada juga bidan yang disunat saat kecil, waktu itu dihadirkan oleh Gebi, lalu dia memberi testimoni. Sampai sekarang beliau itu sulit untuk diajak berhubungan suami istri karena nyeri gitu. Lalu ada lagi yang memberi kesaksian saat usia 1 tahun disunat oleh Pak Haji itu, oh bukan, kalau ini terbaru Bu, terbaru. Ada anak usia 1 tahun disunat oleh dukun gitu, bukan ahli medis ya. Kalau dukun itu kan kayaknya akhir-akhir ini pun dukun itu sudah mulai perlu diedukasi tentang bagaimana menolong persalinan gitu kan, nggak sembarang dukun bisa. Nah itu akhirnya apa? Terjadi perdarahan hebat di klitoris dan akhirnya meninggal bayi itu. Lalu ada lagi yang memberi kesaksian dia benar-benar nggak bisa melakukan hubungan seksual. Karena apa? Bibir kelaminnya itu dijahit Bu. Kan gimana tulisan itu kalau dia nikah? Dan itu bisa menyebabkan infeksi
Jadi ada yang untuk tato ditindek itu loh, ada gambarnya. Jadi ditindek gitu loh. Genitalnya itu. Terus nggak tahu apa setelah itu mungkin dia ada apa ya, mungkin kenikmatan di dalam itu atau bagaimana. Nah, selain itu ada juga karena pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan itu kadang mereka merujuk kepada salah satu, salah dua, salah tiga hadis Nabi yang membahas tentang kitab itu. Tapi nanti akan kita bahas di mana hadis-hadis itu. Nah, jadi ada yang karena adat, ada yang budaya, ada yang karena pemahaman agama. Gitu. Itu efektifnya. Nah, ini yang baru dari sisi psikisnya Bu. Nah, nanti yang psikologisnya juga kena. Misalnya itu gangguan psikis, trauma, disfungsi seksual, rendah diri, merasa bersalah. Karena saya pernah juga kenal dengan seorang teman yang dia memberi kesaksian langsung itu. Dia dari Makassar. Dia masih keingat betul bagaimana ketika kan di Makassar itu katanya masih ada adat sunat perempuan itu ya seperti sunat laki-laki gitu loh Bu. Kalau di Malang kan biasanya ya sunat anak itu kan rame-rame gitu kan pakai pesta gitu. Nah dia ingat gitu, maksudnya pestanya mungkin bagi sebagian orang atau bagi orang tuanya itu sesuatu yang bahagia gitu loh. Tapi bagi dia kesakitan gitu. Kesakitan karena gitu. Sunat itu. Oke. Nah, ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tadi, ini tentu melanggar hak asasi manusia. Karena apa ya? Merusak tubuh kan itu tadi. Bisa kayak tadi. Nah, sekarang coba kita merujuk kepada dalil-dalil Quran. Bagaimana untuk menyikapi terkait dengan khitan atau sunat perempuan ini? Mari kita bedah gitu ya. Sebetulnya itu dalilnya tidak cukup Quran saja, tapi nanti kita nggak cukup waktu ya untuk membahas semua. Jadi Quran, hadis, qaul ulama, ya pendapat-pendapat para ulama dan pendapat ahli. Kalau pendapat ulama itu kan ahli agama. Nah, kita jangan menafikan juga ahli medis yang paham tentang anatomi tubuh, gitu kan, dan bahaya dari pelukaan genitalnya perempuan ini. Misalnya di Al-Isra ayat 70. Jadi kalau waktunya nggak mepet gitu, saya minta ibu-ibu masing-masing membuka Quran dan membaca supaya paham bahwa dalil-dalil ini yang nanti akan menjadi landasan bagi kita untuk menentukan hukum ini boleh atau tidak gitu. Kan kalau dalam hukum Islam itu kita untuk memutuskan satu perkara, urusan mau dihukumi haram, halal, mubah itu kan harus ada dalil-dalilnya kan dari Quran hadis itu. Nah, dalil-dalil yang mengatakan misalnya di Al-Isra 70 itu walaqad karramna bani Adam. Jadi anak Adam ini kan dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan itu ya fisiknya, ya psikisnya, ya mentalnya, ya pikirannya gitu kan. Nah terus kalau ada salah satu anggota tubuh anak Adam yang dilukai, apakah itu boleh dilakukan? Kan ayatnya walaqad karramna bani Adam, dimuliakan anak Adam. Lalu yang kedua, larangan menyakiti. Jadi banyak sekali
nanti kita menyimpulkan hukumnya, ya tentu karena kita sudah bertanya dengan para ahli itu. Oke. Nah ini dalil-dalil tentang khitan. Memang ada ayat yang hadis yang berbunyi anna mro'ata kanat tahtinu bil Madinah. Memang di Madinah itu kala itu ada yang khitan perempuan itu, ya. Tapi kemudian Nabi bilang latan biki, jangan sampai merusak itu, karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. Nah ini kemudian dikaji oleh Majelis Tarjih. Yang merah itu Bu, ini hasil dari kajian Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Muhammad bin Hasan dalam hadis itu ada perawi yang dikategorikan majhul atau matruk. Majhul itu artinya tidak diketahui identitasnya, matruk itu ditinggalkan. Itu dia bernama Muhammad bin Hasan. Lalu secara dalil aklinya gitu, ternyata sunat perempuan itu tradisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, jadi sebelum Islam. Memang kalau kita mengkaji buku Islam itu ada istilahnya syar'un man qablana. Syariat sebelum Nabi itu ada yang tetap dilestarikan sampai sekarang, misalnya puasa, gitu kan. Atau ya sunat itu sebenarnya kalau untuk laki-laki kan sejak Nabi Ibrahim, gitu. Jadi itu syar'un man qablana. Tetapi kan nanti ketika mengkaji itu akan kita lihat apakah membawa manfaat atau membawa madorot yang dilakukan. Oke. Berikutnya dalil yang selanjutnya. Nah, jadi ini berbunyi ilayah khitan fa'aba ayyuji faqala inna kunna la na'til khitana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Umayyah. Memang ada yang menyimpulkan pada derajat sahih gitu Bu ya, tapi mayoritas ulama tidak memahami baik tersurat maupun tersirat adalah perintah untuk mengkhitankan anak perempuan. Itu yang ada hanya tuntunan dan peringatan Nabi pada juruhitan perempuan agar menghitan dengan cara yang baik dan tidak rusak. Beliau membiarkan praktek perempuan berjalan di Madinah, namun dengan jaminan tidak berlebihan, tidak merusak, dan membiarkan sesuatu yang menjadi bagian kenikmatan seksual perempuan ketika berhubungan intim dengan suaminya. Apabila saat ini jadi rasa, maka kita bisa menjadi tidak diperkenankan. Yaitu tadi karena lebih banyak madorotnya. Nah ini dalil yang lain. Memang ada dalil yang mengatakan barang siapa yang masuk Islam, man aslama fal yaqtatin walau kana kabiron. Barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah walau sudah besar. Nah ayat ini kan umum Bu, ya umum. Jadi tidak spesifik untuk perempuan. Jadi ini jadikan namanya untuk laki-laki itu. Terus ini juga pernah ada hadis Nabi mengatakan al-khitan sunnatun. Itu khitan itu sunnah. Lirijali mukarramatun. Gini, al-khitan sunnatun lirijal. Nah itu baca-baca bahasa Arab, kalau salah titik koma ya salah hati. Itu tadi saya membacanya al-khitan sunnatun gitu aja. Padahal itu kelanjutannya al-khitan sunnatun lirijal. Jadi sunnah untuk laki-laki, mukarramatun lin-nisa. Maksudnya dianjurkan untuk perempuan. Gitu kan? Nah, sebentar Mbak. Itu tadi. Nah, hadis ini mungkin bisa menjadi landasan bagi sebagian orang yang melakukan khitan. Tapi ini kemudian dikaji oleh Majelis Tarjih bahwa hadis ini salah satu perawinya itu dia masuk kategori perawi yang namanya mudallis. Mudallis itu menyembunyikan kecacatan hadis dan dia termasuk yang tidak kuat hafalannya. Karena memang Bu, untuk mengambil hukum kalau dalilnya hadis ya itu lebih berat loh Bu. Karena harus meneliti dulu an itu kan dulu itu
makanya mari kita kaji. Oke, berikutnya. Ini organ kelamin laki-laki dan perempuan. Mungkin di sini kalau ada yang dokter, saya mohon maaf kalau kurang bisa menjelaskan karena kurang paham soal anatomi ini. Tapi dari beberapa buku yang saya baca, Bu, ini kalau laki-laki itu nikmat, Bu, dengan alat reproduksinya itu mengeluarkan sperma dalam durasi belita dan berdampak nikmat. Kemudian kalau laki-laki itu dipotong untuk khitan, itu memang untuk melancarkan fungsi reproduksi, itu fungsinya. Maka khitan memang ya dianjurkan untuk laki-laki gitu. Tapi kalau untuk perempuan, setelah dikaji, merusak banyak jaringan saraf dan pembuluh darah, bahkan bisa sampai pada komplikasi medis dan juga bisa berdampak pada psikologis. Ya, oke, berikutnya. Nah, sekarang apa sih sunat perempuan itu? Sunat perempuan di samping disebut dengan P2GP tadi, disebut juga dengan FGM, Female Genital Mutilation. Ini bahasa Inggrisnya sih, Bu. Kalau P2GP tadi bahasa Indonesia. Pemotongan pelukaan genitalia perempuan. Pengangkatan semua atau sebagian alat kelamin luar perempuan untuk alasan medis. Ini harus diberi highlight, Bu, ya, garis bawah. Itu adalah alasan medis. Karena mungkin ada alasan tertentu perempuan harus sunat karena alasan kesehatan. Nah, itu soal lain. Tapi ini yang tidak ada alasan medis, tapi alat perempuan, genital perempuan itu dipotong atau dilukai. Nah, naifnya, Bu, sunat perempuan ini tidak ada prosedur atau SOP-nya, itu tidak ada. Kalau yang laki-laki kan, saya pas nyunatkan anak laki-laki saya itu, saya lihat langsung dokternya ini, ya. Nah, itu kan dokter umum juga bisa melakukan. Misalnya mungkin ketika dulu apa istilahnya itu koas atau apa, itu kan ada standar operasionalnya gitu untuk sunat laki-laki. Tapi kalau sunat perempuan itu kadang dilakukan oleh dukun gitu kan, Bu, atau siapa itu yang nggak jelas SOP-nya gitu. Nah, karena itu kadang itu alat yang digunakan pun macam-macam, ada pisau, gunting, ada diceritakan itu pakai bambu yang itu subhanallah, itu nggak kebayang gitu gimana. Atau kadang pecahan kaca atau pisau juga dan tanpa anestesi, jadi nggak dikasih alat apa itu obat anestesinya itu untuk apa istilahnya itu yang tidak merasa sakit itu gitu. Oke, nah bagaimana dalam istilah Islam? Kalau dalam bahasa Arab, sunat perempuan itu disebutnya bukan khitan, ya, disebutnya dengan khifat atau khafat. Khafat itu artinya kan merendah, memotong ujung klitoris pada vagina, atau disebutnya khitan al-unsa, gitu pemahamannya, ya. Nah, disebut dengan khafat itu artinya apa? Khafat itu kan artinya merendah, artinya menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan. Karena dengan menghitankan anak perempuan berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido, kekuatan seksual di masa remaja dapat dikendalikan. Ini awalnya begitu. Tujuannya itu untuk itu gitu, Bu. Supaya tapi nanti kita kaji lagi ya. Kita bahas di berikutnya. Oke. Nah, sejarah khitan perempuan sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja, itu sudah lama dikenal di Mesir, ya. Tapi itu juga karena adanya akulturasi budaya, kepercampuran budaya antara penduduk Mesir dan orang Romawi yang tinggal di Mesir. Nah, di Afrika juga ada tradisi khitan perempuan. Nah, itu lebih dikenal dengan khitan Fir'auni, yang konon masih berlangsung sampai sekarang. Itu sebetulnya bukan hanya muslimah aja, maksudnya bukan hanya orang Islam perempuan yang dihitan, tapi juga mungkin agama-agama tertentu juga melakukan itu. Nah, untuk Islam bagaimana? Ini masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang mayoritas berpenduduk Muslim, termasuk di Indonesia. Berdasarkan
riset ya, itu masih sekitar 55% perempuan yang mengalami sunat itu. Nah, menariknya ternyata di Arab Saudi itu malah tidak dilakukan, Bu. Di mana lahirnya Islam di sana, justru malah tidak ada sunat perempuan. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dari beberapa referensi yang saya baca. Di Banten itu masih ada tradisi nyepitan, jepit. Lalu di Lombok Barat itu bisa ibu lihat dari foto-fotonya itu. Jadi anak kecil didandani kayak manten gitu. Di beberapa negara, di Gorontalo, di Sulawesi Utara, di Kalimantan, di Indramayu itu bahkan ada istilah rosilan ya. Rasilan itu awalnya sih kayak mengislamkan anak bayi gitu, tapi terus diiringi dengan ada prosesi hitamnya itu tadi. Nah, di Bugis, di Makassar, Bugis dan Makassar juga ya. Lalu di Jawa masih ada tradisi itu, di Riau, Jambi, nah dengan foto-foto yang bisa disaksikan itu. Oke, berikutnya. Nah, ini buah hasil riset kesehatan. Jadi ini saya merangkum dari beberapa buku. Di Gorontalo itu sunat perempuan di Indonesia itu masih banyak dilakukan di Gorontalo. Jadi sekitar 83-7%. Yang paling rendah itu di NTT. Tema yang membawa kemaslahatan dan mencegah kemudorotan. Ya, ini tadi keikutannya, namanya kejadian dua. Oke, berikutnya Bu masih ada tinggal. Nah, ini nanti Ibu kalau ingin browsing, mencari info-info bagaimana pandangan Aisyah terhadap sunat perempuan, mungkin ini bisa diklik nanti di rumah ya. Berita-berita tentang bagaimana pandangan Aisyah terhadap sunat perempuan. Oke, itu linknya. Mungkin belum bisa mewakili semua. Ini Bu Tri kan sekretaris umum PP ya. Yang banyak mudarat sunat perempuan tidak dianjurkan. Oke, masih ada lain mungkin. Majelis Kesehatan Aisyah berorientasi hilangkan praktek sunat perempuan. Ya, ini berita-berita Aisyah. PP Aisyah tidak bukan praktek sunat perempuan. Ini kan sudah dilihat dari itu. Oke, kayaknya udah habis ya Bu. Baik, sampai sini Bu. Apa yang bisa saya sampaikan? Mohon maaf kalau kurang kurang bisa menjawab semuanya.